Halo saudara, apa kabar hari ini? Kita dalam acara emas masih tentang ibadah. Saudara, siapa bilang yang namanya ibadah itu adalah sebuah acara kebaktian di gedung gereja dengan liturgi, dengan tempat duduk yang diatur sedemikian rupa, dengan pendeta, pelayan firman, petugas-petugas pelayan lainnya, dan seperti yang kita jumpai di setiap minggunya di gedung-gedung gereja atau di tempat-tempat ibadah. Dan kita menjadi ragu, bahkan mungkin di antara kita sama sekali sulit mengakui bahwa ibadah jauh lebih luas maknanya dari sekedar kebaktian di gedung gereja setiap hari tertentu, jam tertentu, dengan nyanyian tertentu, liturgi tertentu, dan bentuk-bentuk formalitas lainnya. Padahal saudara, Tuhan Yesus pun dalam percakapan dengan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 23 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Itu kan mau mengatakan bahwa sebetulnya kamu bisa beribadah tidak di gunung, maksudnya tempat ibadahnya orang-orang Samaria, atau di Yerusalem tempat ibadahnya orang Yahudi, yaitu Bait Allah. Artinya tidak di dua tempat itu saja kamu bisa beribadah. Dan dalam ayat 23 kemudian dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Tuhan Yesus juga ingin mengatakan bahwa karena Bapa itu roh, maka dia tidak perlu dibatasi, dikurung, diatur dalam bentuk-bentuk ibadah yang selama ini kita lakukan. Jadi ternyata ibadah bisa saudara lakukan di mana saja, dengan selera apa saja. Walaupun untuk ibadah bersama memang sebaiknya dibuatlah kesepakatan-kesepakatan bersama agar, nah ini seringkali kita jadi salahnya di sini saudara, agar menjadi tertib, rapi, dan tidak terjadi spontanitas yang akhirnya saling mengganggu. Tujuan sebuah ibadah di gedung gereja dengan liturgi, dengan tata ibadah dan bentuk-bentuk aturan lainnya sebetulnya terkait dengan hal itu. Tapi percayalah, saudara sendirian bisa beribadah. Tidak di gedung gereja bisa beribadah. Bahkan saudara nggak bisa bernyanyi pun bisa beribadah. Buta huruf pun bisa beribadah. Tuhan tidak rumit untuk berjumpa dan bersekutu dengan kita. Saudara, beribadahlah seperti yang saudara inginkan, seperti yang saudara rasa paling nyaman. Dan pada saat itu bisa terjadi, saudara bisa berjumpa dengan intim secara pribadi dengan Tuhan. Selamat beribadah saudara. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam acara emas. Esok masih ada solusi.